Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Navila. Oh ya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Nyi Blorong Siluman Ular. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Cerita tentang pesugihan Nyi Blorong Siluman Ular ini merupakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang yang tinggal di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Klaten. Sebut saja namanya Irfan. Kehidupan Irfan sekarang sangat kontras jika dibanding dengan 14 tahun silam. Dia kini tergolong orang yang sukses secara materi. Buktinya usaha yang sekarang ia miliki sudah tersebar luas, mulai dari toko kelontong, usaha konveksi, sampai showroom mobil. Padahal dulunya Irfan hanyalah sosok yang dikenal sebagai penjual koran, serta buruh serabutan. Hampir setiap hari dia berada di lampu merah, terminal maupun pasar. Penghasilan yang diraihnya pun sangat sedikit. Belum lagi tidak setiap hari koran yang dibawanya itu habis terjual. Namun kini Irfan sudah menjadi orang kaya. Tapi ada sesuatu yang janggal dalam kehidupan Irfan di kesehariannya. Irfan yang hidup berkecukupan ini sama sekali tidak memiliki anak. Bukan berarti Irfan atau istrinya mandul. Anak perempuannya yang sematawayang telah meninggal, mendekat saat usianya menginjak 5 tahun. Kini Irfan yang telah berusia kepala 5, hidup serumah dengan keluarga istri. Sementara itu keluarga istrinya, satu persatu setiap tahun meninggal dunia, tanpa suatu sebab yang mengakibatkan mereka meninggal. Melihat penampilan keseharian Irfan dan istrinya yang kaya raya itu, amat bersahaja, bahkan agak jorok. Pakaian yang dikenakannya amat lusuh, dan jarang mengganti pakaiannya. Bahkan makanan yang mereka makan di setiap harinya tidak sebanding dengan jumlah kekayaan yang mereka miliki. Kenyataan yang dialami dan dijalani oleh suami istri ini seakan serba minim. Dari itulah menimbulkan pertanyaan, terutama di mata orang-orang sekampungnya. Pagi itu Irfan yang hanya tamat SD terlihat murung dan gelisah, seakan ada beban berat yang bersarang di dalam pikirannya. Sementara itu istrinya, sebut saja Sinta, terlihat biasa saja. Sinta yang menyaksikan suaminya berpengaruh begitu, Sinta jadi iba. "Kenapa akhir-akhir ini kamu kelihatan murung, Mas?" tanya istrinya. "Masalah apa yang sedang ada di dalam pikiranmu?" tanya istrinya. Namun yang ditanya langsung menatap Sinta, seraya mengusap mukanya dengan kedua jari tangan yang sudah mulai keriput. Lantas dia berujar, "Aku amat gelisah, sebab 2 minggu lagi aku harus mempersembahkan tumbal. Aku khawatir bila tumbal tidak didapat, tentu di antara kita harus menjadi gantinya." Irfan menjelaskan kepada Sinta, "Tahun kemarin kan aku sudah menyuruh kamu agar kamu kawin lagi. Kalau bini muda kamu peranakannya subur, tentu sangat membantu, sebab anaknya dapat dijadikan tumbal. Ya paling tidak seperti 7 bayi yang keluar dari rahim Mina, Siva dan Rita dulu. Kalau waktunya mendesak, istri muda kamu itu yang akan kita persembahkan," papar Sinta. Irfan hanya terdiam membisu. Tatap matanya yang kosong memandang lurus ke depan. Ya, benar apa yang dikatakan sang istri. Kalau Irfan ini memiliki 3 istri muda yang sudah dijadikan tumbal olehnya. Irfan sengaja menikahi mereka dengan tujuan akan dijadikan tumbal. Apa yang dirisaukan keduanya memang tertuju pada perjanjian yang pernah mereka ikrarkan dengan sesembahannya. Tidak mau hidup dirundung kemiskinan terus-menerus, keduanya pun memilih jalan sesat, yaitu bersekutu dengan Nyi Blorong, siluman ular, lelembut pemberi kekayaan penghuni hutan yang terkenal angker. Sejak 10 tahun lalu, Irfan dan Sinta bersekutu dengan iblis akibat nafsu dunia terhadap harta dan tidak tahan menjalani hidup yang selalu ditempah kemelaratan. Mereka telah menempuh jalan sesat itu,
Tentu saja efek dari perbuatan itu sangat besar. Dosa-dosa yang harus dipikul keduanya juga amat banyak, tidak sebanding dengan harta yang dinikmati selama ini. Tambahan pula perjanjian itu tidak dapat disudahi dengan begitu saja. Agaknya, hati kecil Irfan dan Sinta mulai tergugah. Mereka mulai berangsur menyadari kekeliruan yang telah mereka lakukan selama ini. Dosa-dosa itu begitu jelas terbayang di hadapan mereka. Keduanya mulai dibayang-bayangi wajah orang-orang yang telah ditumbalkan, seolah mereka ingin menuntut balas terhadap kebiadaban yang telah sepasang suami istri itu lakukan. Mereka pun kian resah ketika menyadari kalau para tetangganya telah mencium perilaku yang telah mereka lakukan selama ini. Dugaan itu benar adanya. Gunjingan dan cemoohan para tetangga mulai merebak. Tabir pemujaan pesugihan Nyi Blorong itu telah terendus penduduk sekitar. Dampaknya Irfan dan Sinta mulai terkucilkan oleh warga. Buktinya toko kelontong yang mereka miliki sudah surut pembeli. Ini terjadi lantaran penduduk takut dijadikan tumbal. Namun meski sepi konsumen, harta Irfan sesungguhnya tetap bertambah. Ini terjadi karena setiap malam Kamis dan Jumat, jelmaan sosok Nyi Blorong itu selalu memberi banyak uang kepada mereka. Biasanya setelah siluman ular melakukan hubungan dengan Irfan, maka makhluk halus yang telah berubah wujud menjadi wanita cantik bak bidadari itu selalu meninggalkan sejumlah uang di atas ranjang tempat keduanya berhubungan. Seperti malam Kamis pahing itu, sejak petang Irfan telah menyiapkan sesaji dalam kamar khususnya. Asap dupa mulai mengepul hingga menyelimuti seluruh ruang kamar. Bunga mawar dan melati yang sudah disebarkan di setiap sudut kamar siap menyambut kedatangannya. Irfan duduk bersila menghadap sesaji, sambil mulutnya berkomat kamit, melafalkan mantra pemanggil iblis. Cukup lama Irfan bersemedi, keringatnya mulai membanjiri, dan tubuh Irfan seolah meliuk-liuk mengikuti irama mantra yang dia gumamkan. Tepat pukul 12 malam, tubuh Irfan beringsut ke atas ranjang. Sementara itu suasana alam di luar rumahnya kian mencekam. Suara kepak sayap kelelawar bagai membuka tabir akan datangnya makhluk dari alam lain. Gonggongan anjing dari kejauhan bunyinya seolah jelas berada di dekat telinga Irfan. Semilir angin malam pun kian bertambah kencang, menjadikan suasana menjadi semakin menakutkan. Pantas bila dalam suasana seperti itu, penduduk sekitar tidak mau berada di luar rumah. Suara auman hewan buas seolah menyerbu rumah Irfan. Ditambah angin kencang tertuju ke rumah pemuja pesugihan ini. Dari arah belakang rumah Irfan, sekonyong-konyong menyeruak seekor ular yang lumayan besar. Ular ini tubuhnya menggelosor menuju pintu depan rumah. Namun anehnya, pintu itu langsung terbuka dan tertutup rapat kembali dengan sendirinya. Kemudian ular itu menerobos masuk ke kamar yang sedang ditempati Irfan untuk melakukan ritual. Irfan yang sejak tadi menunggu siluman ular itu langsung menyambut kedatangannya. Siluman ular yang dalam penglihatan Irfan seperti sosok seorang putri berparas cantik seperti Nyi Blorong itu, langsung mengajak lelaki bertubuh tinggi ini berhubungan. Permainan terlarang yang dilakukan oleh kedua jenis makhluk berlainan alam itu berlangsung hingga pukul 2 dini hari. Harus kau ingat Irfan, 2 minggu lagi kau harus menyiapkan tumbal untuk kujadikan budak di kerajaanku. Bila tidak, maka kau atau istrimu yang akan kuambil sebagai penggantinya. Demikian pesan dari Nyi Blorong, dengan diakhiri tawanya yang nyaring, hingga menggema ke seluruh sudut kamar. Iya, baik, hamba akan berusaha, Doro Putri, jawab Irfan singkat, dengan sikap tubuh seolah sedang mengaturkan sembah sujud kepada raja. Bagus, itu artinya saat bulan purnama mendatang, kau akan menyiapkan tumbal itu. Sekarang aku akan pergi, kata iblis penghuni alam lain itu, sambil menyisakan bau amis yang menyengat. Seperti malam-malam sebelumnya, makhluk itu meninggalkan lembaran uang yang sangat banyak di atas ranjang. Di keesokan harinya, langit yang tampak tidak bersahabat, mendung tebal bergayut karena matahari enggan memancarkan sinarnya. Suasana menjadi lembab dan dingin. Pagi itu Irfan dan istrinya sedang bersantai di dalam rumahnya. Saat itu pula, pintu ruang tamu ada yang mengetuk. Siapakah tamu itu?
Saat pintu utama dibuka, terpampanglah seorang laki-laki yang usianya sama dengan Irfan. Dia adalah Yadi, kawan karib Irfan sewaktu kecil. Mereka berpisah lebih dari 25 tahun. Lantaran Yadi dan keluarganya ikut transmigrasi ke Kalimantan. Mereka pun bercengkrama tentang pengalamannya selama ini. Namun ada pengalaman pribadi Irfan yang tidak diceritakan, terutama perihal asal-usul kekayaan yang dimiliki Irfan. Tapi, lantaran Yadi cukup berpengalaman dan tahu tentang dunia kebatinan, apalagi masalah gaib, akhirnya pembicaraan Yadi mulai menggelitik tabir rahasia yang ditutup-tutupi Irfan. "Kang Irfan, maaf, sepertinya Akang sedang dirundung masalah. Apa yang sedang Akang risaukan, Kang? Padahal hidupmu bercukupan kan?" ungkap Yadi, yang ditanya tersentak dari lamunannya. Pertanyaan sahabatnya ini seakan menusuk relung hati Irfan, hingga membuatnya bertambah khawatir. Namun lantaran Yadi menganggap Irfan sebagai saudara kandungnya sendiri, akhirnya Irfan pun membuka rahasia pribadinya. "Secara lahiriah, kehidupanku berkecukupan, tapi secara batiniah, aku amat menderita," ujar Irfan tanpa bisa melanjutkan kalimatnya. Tenggorokannya seolah tersedak akibat memendam penyesalan mendalam. "Jangan kau risaukan perihal tak punya keturunan. Tuhan telah memberimu kesehatan dan kebahagiaan," potong Yadi. "Bukanlah masalah keturunan yang aku cemaskan, tapi masalah asal-usul harta yang aku peroleh selama ini. Aku harap kamu dapat menyimpan aibku ini," ujar Irfan sambil kedua tangannya menyeka kedua matanya yang tidak terasa menitikan butiran air bening. "Maksud Akang?" tanya Yadi. Ia pura-pura bingung dan tidak mengerti. "Begini, aku selama ini memuja pesugihan Nyi Blorong. Aku telah menyekutukan Tuhan. Mengingat usiaku semakin tua, aku ingin insaf untuk menjalani hidup baru. Biar sisa hidupku akan kujalani dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang aku bercukupan harta, tapi pikiranku setiap hari tidak tenang. Aku pun selalu merasa gelisah, sama sekali tidak merasakan ketenangan dalam menjalani hidup. Aku selalu terbayang-bayang wajah orang yang sudah kutumbalkan," tutur Irfan sambil lagi-lagi mengusap air matanya. "Allah Maha Pengampun, meski agak sulit untuk melepaskan perjanjian-perjanjian dengan iblis yang kamu puja, namun atas izin Allah, bila kita mau berusaha, tentu akan didapat jalan keluarnya. Aku punya kenalan paranormal. Dia bernama Ustadz Soleh. Beliau tinggal di Semarang. Bila Akang setuju, malam Jumat mendatang, beliau akan aku undang ke sini," jelas Yadi. Irfan merasa sedikit lega mendengar tawaran sahabatnya ini. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, dia pun menyetujuinya. Singkat ceritanya, Ustadz Soleh pun dihubungi untuk datang ke rumah Irfan yang super megah. Beliau pun mengiyakan dan menyetujui akan datang ke rumah Irfan esok hari bersama salah satu santrinya. Saat Ustadz sudah datang, beliau pun sempat tercengang dengan kemegahan rumah Irfan. Rumah berlantai 3 dengan halaman yang sangat luas, serta mobil mewah berjajaran rapi. Ruang tamu yang luas bagaikan lapangan basket dengan dilengkapi barang-barang yang mewah. Sang Ustadz dan santrinya dipersilakan duduk. Irfan pun dengan detail membeberkan perihal kekeliruannya selama ini, dengan disaksikan oleh santri yang ikut dengan Ustadz Soleh, serta sang santri dan juga Yadi dari kemarin menginap di rumahnya. Lelaki berbaju koko putih dan berpeci hitam itu menatap Irfan dalam-dalam. Dia lantas berkata, "Kamu berdua masih beruntung. Allah telah memberi rahmat dan hidayah bagi hambanya agar tidak berada dalam kesesatan selamanya." Lantas lelaki yang sudah terbilang tua dengan janggutnya telah memutih ini menyarankan kepada Irfan untuk segera membangun rumah baru di desa seberang. Rumah itu selanjutnya harus bisa ditempati keluarga Irfan sebelum perjanjian dengan Nyi Blorong tiba. Petunjuk itu pun dilaksanakan oleh Irfan. Akhirnya secara singkat, rumah sederhana itu selesai pengerjaannya. Sesuai anjuran Ustadz Soleh, malam Jumat Kliwon, Irfan dan Sinta menempati rumah baru yang hanya berpagar ayaman bambu itu. Maksud dari Ustadz Soleh menyuruh Irfan membangun rumah baru dan langsung menempatinya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengelabui sosok Nyi Blorong itu.
Sampai saat pengambilan tumbal itu pun akhirnya tiba. Malam itu, Ustadz Soleh telah mengetahui akan adanya hura-hura di kampung halaman Irfan. Angin berembus teramat kencang. Ranting pepohonan beradu satu sama lain, menyuarakan simfoni keseraman. Kepak sayap kelelawar berputar-putar, seolah mengusung kekejaman. Sedangkan suara lolongan anjing melengking bagi jerit kematian. Bulan dan bintang seakan enggan menampakkan diri. Mereka bersembunyi di balik awan hitam, seperti tidak sudi menyaksikan peristiwa yang akan terjadi. Para penduduk pun merasa lebih aman bila berada dalam rumah. Praktis kampung itu seperti desa mati. Langkah selanjutnya Ustadz Soleh dan Yadi menempati rumah Irfan yang lama. Sementara sang santri diperintah sang Ustadz untuk berdiam di rumah Irfan yang baru, untuk menjaga mereka. Yadi berada di kamar tengah rumah Irfan yang megah, sedangkan Ustadz menempati kamar yang biasa digunakan ritual oleh Irfan. Di dalam kamar sang Ustadz berpura-pura tidur dengan lelap, dengan ditutupi selimut dari kepala hingga kaki. Tepat pukul 12 malam, angin kencang datang menembus jendela, disusul kemunculan ular besar yang masuk menerobos ruang tamu, hingga sampai ke kamar Irfan. Menyadari Irfan tidak menyambut kedatangannya, ular jadi-jadian ini berkata sambil mengibas-ngibaskan ekornya, pertanda ia marah. "Irfan, kau tidak menyambut kedatanganku. Bangun kamu!" Ustadz Soleh yang berpura-pura sebagai Irfan itu tidak menjawab. Yang ada hanya kebisuan. Melihat gelagat Irfan yang hanya dia membisu, secepat kilat ekor ular Nyi Blorong ini menyingkap selimut. "Biadab kau Irfan, kau telah mengelabuiku. Kau akan terima akibatnya." Pekik sang Nyi Blorong itu begitu melihat kalau ternyata sosok di balik selimut itu bukanlah Irfan. Tubuh ular itu berkelonjat, seperti menahan sakit. Melihat kesempatan ini, Ustadz Soleh terus menggerakkan tasbih sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ternyata Allah telah mengabulkan doanya. Cahaya kemerahan mirip bola lampu turun dari angkasa dan persis jatuh di atas bumbungan rumah Irfan. Rumah Irfan yang lama itu terbakar. Ustadz Soleh dan Yadi bergegas untuk keluar. Sedangkan siluman ular itu tidak dapat menyelamatkan diri karena area rumah itu telah dipagari secara gaib. Di tengah kobaran api yang membara, membakar rumah mewah itu, terdengar jerit kesakitan dari ular siluman yang terbakar. Tiba saatnya iblis laknat itu menerima hukuman akibat perbuatannya. Allahu Akbar! Ungkap Ustadz Soleh yang tidak pernah henti memutar tasbihnya. Akhirnya tubuh ular yang besarnya seperti pohon jati itu sirna ditelan api. Sejak kejadian itu, Irfan dan istrinya menempati rumah sederhana yang terbuat dari anyaman bambu. Seluruh usaha mereka pun bangkrut. Akhirnya mereka hidup sangat sederhana. Mereka memulai hidupnya dari nol kembali. Usia yang sudah terbilang tua membuat tenaga mereka pun kian berkurang. Untuk kesehariannya, Irfan yang sudah tua hanya bekerja sebagai buruh dan istrinya sebagai pembantu di rumah salah satu tetangganya. Merasa trauma berat terhadap peristiwa itu menyebabkan Irfan menderita penyakit jantung. Dan Sinta pun sang istri sering sakit-sakitan, sangat-sangat menyedihkan. Akhir nasib keduanya, hidup berdua tanpa keluarga yang membantunya. Namun sebelum ajal merenggut mereka, keduanya kini masih berkesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah mereka berbuat. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.